Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Selamat datang di Java Pet and Company. Video kali ini kita mau Q&A. Kita Q&A lagi, udah berapa lama nggak Q&A? Ada beberapa pertanyaan yang udah disiapin sama Mr. Aji, sang kameramen. Pertanyaan nomor 1 dari Rizky Kanaka. Om Bonto mau tanya, kalau beli skimmer kapasitas over tapi kotoran yang dihasilkan biota sedikit, apa skimmer bakal susah skimming? Oke, kalau kapasitas over spec sebenarnya dia akan tetap skimming sih, cuman mungkin dapat amoniaknya itu nggak akan banyak. Jadi itu bisa dipastikan amonianya itu pasti hampir selalu habis karena diambil sama si skimmer. Cuman ya tergantung pompanya besar nggak. Kalau pompanya besar, sirkulasinya bagus, amonianya pasti habis terus. Pasti dimakan sama si skimmer, dia akan lebih cepat. Jadi kalau misalnya kapasitasnya over, skimmingnya itu dia pasti akan lebih cepat. Dia tetap akan dapat amonia karena mau nggak mau ada biotanya kan. Ya walaupun sedikit biotanya tetap ada. Pasti kena, cuman ya memang nggak akan terlalu banyak ya kalau misalnya biotanya banyak. Oke, next dari Robi Himawan Giri. Om Ponto, tank saya 50-50-45. Untuk mix riff SPS mending Luminos atau Max Spec MJL 165 ya. Untuk kalau saya sih bisa dua-duanya sih ini. Ini bisa dua-duanya. Dua-duanya lampunya oke buat mix riff. Kalau saya lebih prefer ke Luminos sih kayaknya. Kalau saya lebih ke Luminos. Tapi Max Spec itu juga keren sih tampilannya. Cuman kalau ukuran 50-50 ya, aduh bingung nih. Ini berat nih pilihannya. Max Spec atau Luminos ya. Buat SPS sih mantep dua-duanya. Bingung. Jujur bingung sih gue. Ya kalau dari harga sih kayaknya lebih mending Luminos ya. Luminos kayaknya oke dari harganya kan, tapi biasanya juga harga juga ngebohong. Makin bingung kan lo, gue juga bingung. Kalau Max Spec kan harganya lebih mahal. Kalau harga lebih mahal, paling nggak kan pasti lebih bagus kan. Yaudah Max Spec aja deh. Max Spec, gas. Ada lagi nih yang kedua. Nanya lagi, untuk pelihara black tip minimum ukuran tank dan spek seperti apa ya? Dan apakah ada penanganan khusus untuk hiu agar tidak kena penyakit? Untuk hiu black tip sih minimal panjang 2 meter lah. Untuk black tip karena dia aktif ya, dia keliling terus, panjang 2 meter. Minimal lebarnya kasih di 80 atau 70 boleh lah, 70. Enak 80 kalau bisa 80 karena biar dia muternya nggak terlalu sempit. Terus kalau untuk penanganan khusus hiu biar nggak kena penyakit, sebenarnya jagain aja airnya, jangan sampai terlalu tinggi amoniaknya. Pastiin skimmernya kasih yang gede karena hiu itu kan makannya daging-daging ikan ya, bangkai-bangkai ikan. Kalau kita di sini sih kasihnya ikan-ikan selar yang udah kita potong-potong, amonianya kan pasti banyak. Terus hiu juga punya lendir stresnya juga pasti lebih besar, lebih banyak karena ikannya lebih besar. Jadi pastiin skimmernya aja. Kalau hiu itu ikannya kan gampang banget recovery ya. Jadi kalau dia ada luka sedikit, dia gampang baliknya. Sebenarnya ikan kuat, cuman pastiin dia nggak sempit supaya dia nggak stres di dalam, sama pastiin skimmernya lebih besar kapasitasnya biar dia nggak terlalu banyak amonia. Saya rasa itu aja sih. Thank you ya Om Robi. Wah, 2 pertanyaan langsung. Berikutnya dari Steven Tanzil. Waduh, ini langsung 3 nih. Ini gas 3 pertanyaan. Malam Om, mau tanya lagi saya. Yang ke-1, kalau pakai lampu UV di tank utama untuk ilangin WS dan lain-lain bisa nggak? Oke, saya jawab per pertanyaan aja ya. Lampu UV di tank utama tuh sebenarnya kasihan sih. UV itu kan pasti matiin bakteri. Jadi kalau misalnya pakai UV yang dicelup, area yang ada di sana itu pasti bakterinya mati. Terus kalau misalnya ada ikannya juga kasihan. Nanti buta lagi matanya kena lampu UV terus kan. Terus kita juga ngelihatnya juga nggak enak. Pasti silo ada lampu UV di dalam akuarium. Saya rasa mendingan di filter sama aja, jangan ditaruh di main tank. Alasannya karena itu, takutnya semua bakteri-bakteri yang ada di dead rock atau di pasir pasti mati. Yang kedua, untuk nyelamatin koral yang sekarat,
Contohnya seperti batu hiu, batu jeruk, dan karang anemon. Bisa pakai betadine Om. Apakah ada obatnya untuk koral yang sekarat? Oke, betadine itu kan base-nya iodin ya. Mungkin bisa aja buat nyembuhin luka, tapi kalau saya nggak tahu takarannya betadine itu pakai berapa banyak. Cuman saya nggak tahu kalau buat koral. Tapi coba aja. Kalau kita di sini buat koral yang sekarat, kita pakai Dr. Tim First Defense. Karena nggak cuman ada iodinnya, dia juga lengkap ada vitamin dan dia bisa balikin imun sistemnya si koral. Ikan juga sama. Kalau misalnya kita ada koral atau ikan baru, kita masukin dip pakai First Defense, dia tuh kayak ada anti stresnya, ada vitaminnya, ada kayak obat-obat buat matiin si bakteri atau parasitnya. Ya udah lebih komplit. Kalau kita mendingan pakai Dr. Tim First Defense. Saya rasa itu lebih enak sih, karena memang diperuntukkan untuk si koral dan ikan. Terus dia keluar kan imun sistemnya, dia bisa keluarin imun si koral sama ikannya, itu lebih mantap lagi. Oke, next. Yang ketiga, adakah obat untuk ngilangin brown jelly yang ampuh Om? Kalau udah brown jelly kayaknya sih susah ya buat diobatin, tapi kalau untuk mencegahnya ya kita bisa dip pakai First Defense itu ya aman sih. Mudah-mudahan nggak kena brown jelly. Saya rasa itulah jawabannya ya. Thanks Om. Next. Agus Gunawan, mau minta pencerahan dong, tank saya 654540. Mau ganti lampu yang murah meriah ya, yang bisa tembus sampai dasar pakai apa ya Om? Spectra. Oh ini Spectra X. udah bilang Spectra X atau Aqua Night 4 V3 Om. Kalau ukurannya 65, aduh, ini juga lampunya dua-duanya oke lagi. Kalau Aqua Night, saya suggest di V3 karena selain lampunya canggih, terus dia udah ada dimmernya, itu lebih enak. Cuman kalau Spectra X, dia kan nggak ada dimmer, jadi cuman on sama off aja. Cuman enaknya kalau 65, 45, 40, dia enak nih bar nih, dia pakai satu jebret, langsung terangin semua. Lumayan, parnya juga kenceng. Tapi kalau saya kayaknya lebih prefer kali ini ke Aquanet V3. Karena kalau Spectra X itu kayaknya lebih enak buat lampu tambahan aja sih. Ya bisa dicoba sebagai lampu utama karena kita ada beberapa di tempat fishroom kita pakai Spectra itu sebagai lampu utama juga. Cuma kalau misalnya bandinginnya sama V3 kayaknya saya lebih ke V3. Saya rasa itu karena udah ada dimmernya, pasti lebih enak juga kan. Kita tinggal set timernya, set waktunya, kapan mau sunset, kapan mau sunrise, lebih enak. Oke, next. Agus Nianto tanya Om tuh, selama ini saya dosing nongkok 1 mili tiap hari. PO4 stabil dan NO3-nya bisa naik. Kalau dosing nopok saya tambahin, jadinya PO4-nya bisa jadi 0. NO3-nya tetap stabil. Susah mencari dosing yang pas. Apakah ada masalah dengan tank saya? Solusinya gimana? Terima kasih Om Bondo, sukses terus, Jafari. Oke, Om Agus, sebenarnya nggak ada yang salah dengan tanknya. Artinya enak nih, kalau misalnya kita tinggal tambahin, dua-duanya naik kan. Cuman karena yang satu ini sebenarnya udah enak nih, udah ngunci. Jadi dua-duanya naik. Kalau misalnya kita tambahin, dua-duanya turun. Kalau saya tetap dosingnya ditambahin, nopoxnya ditambahin biar PO4-nya 0, NO3-nya stabil. Berarti solusinya masukin coral food-nya. Coral food-nya mungkin ditambahin sedikit. Karena coral food itu kan ada fosfatnya buat dimakan sama si coral. Jadi mudah-mudahan dengan masuknya coral food, AB+, fosfat sama nitratnya akan sesuai dengan apa yang kita mau. Tapi balik lagi, sebenarnya sesuai dengan tabel parameternya. Cuman kalau misalnya dia udah stabil dan koralnya kita lihat udah happy aja, ya udah kita tinggal terusin aja di situ angkanya. Saya rasa itu ya Om Agus. Thank you Om. Next, Agus Nianto. Lah, Agus lagi. Ini Om Agus lagi nih. Dua dong. Tanya Om Bondo, perbandingan NO3 dan PO4 itu supaya stabil naik turunnya. Oh, berapa supaya stabil naik turunnya? Terima kasih. Perbandingannya biasanya 1:10. Fosfatnya yang 1, nitratnya 10. Biasanya perbandingannya begitu. Oke, thank you Om Agus. Next, Ardian Ramadan. Om Bondo mau nanya dong, saya ada tank 45 lagi cycling. WM pakai 3000 LPH. Problemnya sekarang kan di atom dan BHA mau rontok di hari ke-35. Tapi setiap lampu nyala jam 8 pagi sampai jam 8 malam pasti berkabut, kayak bakteri bluebing. Nah, setiap lampu peak kabutnya makin tebal. Tapi saat malam mati lampu, ke paginya, berarti kondisi lampu mati ya, tanknya bening Om.
max 80% bening, nggak ada kabut. Itu kira-kira kenapa ya Om? Dan solusinya apa? Sebenarnya kayaknya pas lampu mati itu kelihatannya bening, padahal berkabut. Padahal berkabut. Saya belum pakai skimmer dan lain-lain, ala kadarnya aja. Dosing cam stability aja dan pakai NSW buat cycling. Oke. Kalau misalnya masih kayak berkabut, sebetulnya kemungkinan ada pemakaian bakteri yang kebanyakan. Itu satu. Terus kedua, kemungkinan oksigen levelnya juga kurang karena belum ada skimmernya. Coba cek pH-nya. Kalau pH-nya masih di bawah 8, masih di bawah 7,8 deh untuk air laut, sekitar mungkin bisa 6-7. Mungkin oksigen levelnya kurang. Boleh dibantu pakai aerator supaya ngebantu si bakteri aerobiknya lebih cepat jadinya. Terus kemungkinan suhunya dingin nggak? Takutnya kalau malam suhunya dia lumayan dingin nih. Tapi kalau lagi siang suhunya panas banget. Jadi berkabut itu kemungkinan ada bakteri-bakteri yang mati karena kepanasan. Cek dulu. Berarti cek suhu, cek pH, sama bakterinya jangan sampai kebanyakan. Saya rasa ada di sana tuh. Cobain dulu deh Om Ardian. Nanti kasih tahu saya hasilnya seperti apa ya. Nanti bisa kita review sama-sama nih. Kayaknya seru juga. Thank you Om Ardian. Next, Arifin Rambe. Om Boto mau tanya dong cara nurunin Big 3 karena parameter akuarium saya CA500, MG 1500, KH 15, waduh KH tinggi amat. Fosfat 0,03, wah ini tinggal KH-nya doang nih. CA juga ketinggian sih. Ya ini MG sebenarnya tinggi semua. Yang oke cuma fosfatnya, oke. Sebelumnya parameternya masih di batas rekomendasi karena salah masukin dosing. Jadi naik semua dan efeknya beberapa koral seperti karang kuku, cendol, ugu, goniopora, dan zoa. Mekarnya nggak maksimal dan memucat, ya kaget dia, nggak biasa. Mohon sarannya Om, terima kasih. Paling gampang sih sebenarnya water change saja. Om Arifin ini bisa coba water change, jangan langsung banyak, tapi kalau ya karena udah ada koralnya kan, mungkin water change-nya dibantu seminggu sekali deh. Dibantu seminggu sekali biar dia turun dan jangan didosing apa-apa lagi. Tapi kalau mau nekat langsung 50% water change terus sudah gitu berdoa sisanya. Mudah-mudahan koralnya bisa balik lagi normal. Tapi kalau kondisi koralnya fit sih biasanya aman. Tapi kalau misalnya kondisi koralnya stres itu yang biasanya nggak aman kalau langsung water change segitu banyak. Lebih enaknya water change pakai natural seawater kalau misalnya udah ketinggian seperti ini. Ya kita berharap KHCAMG-nya di natural nggak terlalu tinggi kayak di ASW ya, di artificial saltwater. Saya rasa cobain itu dulu, Om Arifin. Next, Belzebub Guming. Om, apa bisa nitrat dan fosfat turun secara alami? Nitrat 50, fosfat saya 3. Wah, tinggi amat ya. Keadaan kasih makan ikan 3 hari sekali, AB plus 1 bulan sekali. Ini tinggi amat ya? Sebenarnya bisa sih turun secara alami, cuman kalau udah tingginya seperti ini kayaknya agak lama. Cuman ini coba deh, kemungkinan nih ya, air top up-nya coba dicek. Apa nitrat sama fosfatnya tinggi nggak? Karena air top up ini kan masuk setiap hari. Itu coba cek dulu tuh kondisinya si top up. Terus kedua, apakah media bakterinya cukup nih untuk bisa ngolah si fosfat sama nitratnya? Soalnya kasih makannya dikit, kasih makan ikan 3 hari sekali. AB plus 1 bulan sekali. Harusnya kan penambahannya dari situ kan, fosfat sama nitrat. Terus coba selain media bakterinya, coba pakai Novox deh. Rutinin juga pakai Novox setiap hari. Buat bantu ngebooster si bakteri anaerobiknya itu biar lebih cepat ngolah fosfat sama nitratnya. Nah, terus kalau udah sampai setinggi ini, buat nuruninnya paling enak, paling cepat water change saja. Nah, kalau ini water change mendingan pakai garam, pakai AS, pakai IceWay, artificial salt water. Ya ini bisa turun sih. Sama coba deh skimmernya gede nggak kapasitasnya. Karena kalau misalnya amonianya juga udah habis, paling nggak kan si fosfat sama nitratnya jadinya terhambat. Karena kan balik lagi tuh, kalau di nitrogen cycle kan dari amonia diolah jadi nitrit diolah jadi nitrat. Kalau misalnya amonianya udah diambil dan udah nggak ada, ya dia nggak akan jadi nitrat. Harusnya seperti itu ya. By the way, terima kasih Om Belzebub. Susah amat sih dibacanya. Thank you, next. Halo Java Aquatic Indo, mudah-mudahan dijawab secepatnya. Ikan Nemo saya matanya nonjol sebelah.
Gimana cara nyembuhinnya ya? Terima kasih Om. Om Ponto izin tanya, kalau SAM boleh dibersihin nggak sih? Boleh. Kayaknya kalau dilihat SAM-nya banyak kotoran macam detritus gitu, tapi ragu untuk bersihin nih. Oke.